Hai guys, jadi sekarang kita udah nyampe di gedung sate. Kalau mau nggak ngantri lama-lama juga bisa kok. Kita reservasi aja dari jauh-jauh hari supaya bisa langsung masuk deh. Nah, kebetulan kita udah reservasi ya guys. Lagi nungguin kita. Sejak didirikan pada 1930, gedung sate difungsikan sebagai kantor pusat departemen yang berfungsi mengelola sumber daya air dan lalu lintas. Ketika Perang Dunia Kedua, Jerman yang dipimpin oleh Hitler menguasai Polandia pada 1939. Jepang beraliansi dengan Jerman mengamankan Indo-Pasifik dari cengkraman aliansi musuh. Pada 1942, Belanda menyerah pada Jepang. Jepang mengalihfungsikan gedung sate menjadi pusat pemerintahan Jawa Madura. Ketika Amerika menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki yang memicu kemenangan Pasifik Aliansi Barat, Jepang menyerah dan berarti penjajahan Jepang pada Indonesia telah selesai. Pada 17 Agustus 1945, dibacakanlah proklamasi. Sehari setelahnya, dilanjutkan dengan merancang UUD, lalu Kabinet Pertama, dan Koorganisasian Negara. Dalam Koorganisasian Negara, Adi Kusumo dipekerjakan sebagai Menteri Pekerjaan Umum yang berpusat di Gedung Sate, Bandung. Namun, bahkan setelah merdeka, Indonesia tidak bisa menikmati kemerdekaannya. Tentara Sekutu masuk ke Bandung merusak kedaulatan NKRI pada 4 Oktober 1945. Dan pada 3 Desember, Sekutu menyerang Gedung Sate dan mengorbankan beberapa pemuda yang membela dan menjaga Gedung Sate pada saat itu. Pada 1940, 7 pemuda ditemukan dan dimakamkan di Makam Pahlawan. Insinyur Haji Juanda menetapkan 3 Desember sebagai Hari Kebaktian Pekerjaan Umum. Pada 1980, kantor Pemprov Jabar dipindahkan ke Gedung Sate. Gedung Sate yang kini identik sebagai pusat pemerintahan dan diakui sebagai cagar budayanya. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai sejarah kota Bandung. Di sini juga dijelaskan ketika Hindia Belanda akan memindahkan ibu kota Batavia ke Bandung. Pada seksi ini, penjelasan yang ada berupa timeline sehingga kita bisa memahami dengan seksama penjelasan yang ada. Ini merupakan tahapan pembangunan gedung sate dari pertama kali dibuat pada 1920 hingga 1924, yang merupakan tahun terakhir gedung sate dibangun sebelum disahkan pada 1970. Kota Bandung sempat akan dijadikan ibu kota karena letaknya strategis, dikelilingi gunung dan aman dari serangan dan udaranya pun sejuk. Dan dibuatlah denah ini. Komplek instansi pemerintahan, tidak hanya gedung sate yang akan dibangun, namun ada 14 gedung lainnya. Seperti yang kita ketahui, pasca proklamasi 1945, Belanda masih ikut campur dan tak mengakui kemerdekaan Indonesia. Hal itu membuat para pemuda di Bandung melakukan perlawanan pada pihak Sekutu. Mereka membuat organisasi bernama Pemuda PU, yang mana organisasi tersebut sudah berhasil merebut gedung sate dari Jepang, dan selanjutnya mereka harus mempertahankan gedung sate dari Sekutu. November 1945 terjadi pertempuran hebat di bagian utara kota. Nah, pada tanggal 3 Desember jam 1 pagi terjadi penyerangan oleh tentara Sekutu ke gedung sate yang saat itu merupakan sebuah departemen perhubungan dan pekerjaan umum. Gedung sate dipertahankan oleh 21 orang yang pada akhirnya 7 pemuda hilang, 1 luka-luka berat dan beberapa orang luka-luka ringan. Pada 1952, tepatnya di bulan Agustus, ditemukanlah 4 jenazah yang sudah berbentuk kerangka. Keempat kerangka ini kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung. Sementara untuk 3 pemuda lain yang belum ditemukan kerangkanya, dibuatkan 2 tanda peringatan sebagai penghargaan atas jasanya. Satu dipasang di dalam gedung sate berupa batu alam besar dengan nama-nama ke-7 pahlawan tersebut, dan satu lagi diletakkan di halaman belakang gedung sate. Banyak yang dapat kita ketahui dari gedung sate ini. Teman-teman semua wajib mengunjungi gedung sate ini jika sedang di Bandung. Museumnya yang unik, kita juga bisa menonton film tentang sejarah museum ini loh di dalam. Jadi yuk kita ke gedung sate.